Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naufal Diri Nifatullah dengan NRP 5001-2011025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan beberapa hal mengenai materi awal eh, metode eksplorasi geofisika. Yang pertama, kita akan mengenal dulu pengertian geofisika. Geofisika adalah ilmu yang menerapkan prinsip fisika untuk mengetahui dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan bumi atau dapat diartikan mempelajari bumi dengan menggunakan prinsip-prinsip fisika. Nah, pada dasarnya, akar bidang keilmuan ini ada empat ya, yaitu kimia, fisika, geologi, dan biologi. Nah, ada tiga tahapan dalam metode geofisika. Yang pertama itu ada akuisisi data, yang kedua ada pengolahan data, dan yang terakhir ada interpretasi data. Selanjutnya untuk materi yang kedua, seperti yang kita tahu ya, bumi kita tersusun dari beberapa bagian. Yang pertama ada bagian crust atau kerak, yang kedua ada bagian mantel, dilanjutkan dengan outer core atau uh, inti luar, dan yang paling dalam itu adalah inti dalam atau inner core. Nah, lapisan bumi sendiri terbagi menjadi beberapa bagian seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Yang pertama adalah kerak. Jadi pada bagian kerak ini merupakan lapisan terluar dari beberapa bagian yang menyusun uh, di bagian dalam bumi ya. Di bagian di kerak ini, kerak merupakan lapisan tertipis yang tebalnya hanya 5-70 km saja. Dan suhu di kerak ini ya sama seperti suhu di permukaannya. Suhu seperti yang kita rasakan saat ini. Dan kerak ini hanya menyusun 1% dari massa bumi kita. Di kerak kita tinggal dan di mana hidup tinggal ya. Hidup tinggal seperti hewan, tumbuhan, dan kita sendiri sebagai manusia. Dan di kerak ini merupakan bagian keluar bumi atau bagian kulit bumi. Nah, maka dia menyentuh atmosfer atau langsung berinteraksi dengan angkasa ya, di luar angkasa atau atmosfer sendiri. Komposisinya terdiri dari batuan dan tanah. Nah, untuk tipe kerak ini terdiri dari dua tipe atau dua jenis. Yang pertama adalah kerak kontinental atau kerak benua. Nah, kerak kontinental ini disusun dari tanah kering atau granit yang sifatnya kurang padat dibandingkan dengan kerak samudera. Nah, kalau kerak samudera sendiri, ini posisinya di dasar laut. Nah, meskipun lebih tipis daripada kerak benua, tapi kerak samudera ini lebih padat atau lebih rapat kalau kita berbicara dengan densitasnya. Di kerak samudera ini tersusun dari batuan-batuan basal. Selanjutnya ada bagian mantel atau selubung. Nah, di bagian mantel ini merupakan lapisan yang paling tebal, mencapai 2.900 km. Nah, di bagian mantel ini cukup panas ya, yaitu suhunya berkisar antara 870 sampai 2200 derajat Celcius. Nah, mantel ini juga menyusun 66% dari massa bumi. Komposisinya yaitu batu batu cair dan magma. Karena komposisi tersebut uh, dan panas yang dihasilkan dari inti bumi, maka batu cair dan magma ini bisa mengalir karena peristiwa konveksi. Nah, yang bagian ketiga itu adalah inti bumi. Di inti bumi ini suhunya sangat panas ya, mencapai 2.200 sampai 4.400 derajat Celcius. Karena uh, dia di bagian yang paling dalam ya, maka inti bumi ini mengalami tekanan yang sangat-sangat tinggi. Jaraknya jarak dari permukaan ke inti bumi berkisar antara 6.400 km. Dia menyusun 33% dari massa bumi. Untuk ukurannya kita bisa bandingkan seperti planet Mars. Komposisinya itu adalah besi dan nikel atau logam. Nah, gimana sih hubungan antara suhu dan tekanan terhadap kedalaman? Nah, apabila kita menggali ke dalam bumi ya, kita coba menggali ke dalam bumi, maka apabila kita semakin ke dalam, suhu dan tekanannya itu akan meningkat. Seperti pada grafik seperti ini. Jadi, apabila kita semakin menggali ke dalam atau kita explore lebih ke dalam di bagian dalam bumi, maka kita akan mengalami suhu dan tekanan yang semakin meningkat.
Jadi dari mana sih sumber panas internal bumi ini? Di sini ada dua versi. Yang pertama, karena tabrakan-tabrakan partikel-partikel ruang angkasa seperti asteroid ya, karena gaya gravitasi. Nah, karena tabrakan-tabrakan inilah uh, dan karena energi yang dibawa setiap partikel di tata surya ini cukup besar ya, dan dia juga bergeraknya sangat cepat karena jadi dia energinya cukup besar. Saat dia bertabrakan, saling bertabrakan ya, partikel satu dan partikel lainnya, dan jumlahnya juga nggak sedikit, maka dia akan menggumpal dan energinya ini akan terkonversi menjadi energi panas. Yang kedua adalah karena proses peluruan radioaktif di mantel dan kerak bumi. Uranium 238, uranium 235, thorium 232, dan potasium 40 ini bisa ditemukan di bagian mantel dan kerak bumi. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu kita mengenal istilah litosfer atau lempeng. Di litosfer ini terdiri dari dua bagian ya, yaitu kerak dan mantel atas. Nah, sifat dari litosfer ini kaku ya, kaku tersusun dari batu dan tanah, jadi dia merupakan lapisan terluar ya, karena dia termasuk kerak dan mantel atas. Dan di bagian litosfer ini terbagi menjadi beberapa bagian atau lempeng-lempeng tektonik. Yang kedua ada astenosfer atau mantel tengah. Jadi astenosfer ini terdiri dari batuan padat yang mengalir. Pada bagian inilah atau lapisan inilah potongan-potongan litosfer ini bergerak di atas atau karena batuan padat yang mengalir ya. Jadi kalau kita analogikan, kita bisa anggap uh, bagian cairan dari astenosfer ini seperti karamel. Yang selanjutnya ada mesosfer atau mantel bawah. Dia sifatnya adalah kuat karena di bagian mantel ya. Dia sifatnya adalah kuat karena tekanan-tekanan uh, yang segala arah menuju ke bagian mantel bawah. Di lapisan antara astenosfer dan inti. Yang terakhir inti luar dan inti dalam. Jadi inti ini bisa terbagi menjadi dua, yaitu inti luar yang tersusun dari besi cair dan nikel yang berputar, sedangkan kalau inti dalam dia tersusun dari besi padat dan nikel. Jadi mengapa sih inti dalam ini padat? Nah, karena inti dalam ini terkena tekanan dari semua sisi bumi, maka dia akan memadat. Oke, sekian dari relasi saya pada kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.